Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 12 Juni 2024. Kebenaran Sang Pemenang. Kutipan dari Kitab 1 Raja-Raja bab 18 ayat 39. Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Sobat Katolikana, menurut berita yang dirilis oleh CNN Indonesia pada tanggal 12 Januari 2024 lalu, ternyata Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara yang menghabiskan waktu terlama dalam menggunakan perangkat mobile per harinya. Lebih jauh, laporan tersebut mengungkapkan bahwa warga Indonesia paling banyak menghabiskan waktunya menggunakan HP dan tablet untuk menikmati berbagai konten media sosial melalui saluran YouTube, TikTok, WhatsApp, Instagram, dan Chrome browser. Melalui fenomena di atas, dapat kita simpulkan bahwa kita sering mendahulukan dan mendewakan kenikmatan duniawi untuk memenuhi rasa kebutuhan yang sifatnya kekinian. Dan dalam realitanya, kita pun lebih sering mengabaikan berbagai resiko merugikan yang menjadi dampaknya. Misalnya permasalahan kesehatan mental, kualitas tidur yang buruk, kecelakaan dalam mengendarai mobil, prestasi sekolah yang menurun, performa kerja yang tidak maksimal, dan lain-lain yang bersifat kontraproduktif. Bisa jadi, sepadan dengan potret di atas, bangsa Israel pun mempunyai mainan sendiri dengan nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 untuk mendahulukan kenikmatan duniawi dan mencari jalan keselamatan sendiri, yang mencerminkan penggangguan sarana dan prasarana duniawi secara tidak proporsional. Melalui salah satu bacaan hari ini, Tuhan memberikan sabdanya melalui kisah heboh tentang konfrontasi antara Nabi Elia dan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, yang mana nabi-nabi Baal ini digadang-gadang menjadi nabi yang serba super. Alhasil, sekalipun berteriak keras, nabi-nabi palsu ini tidak mampu membuktikan kehebatannya. Semua persembahan yang diberikan kepadanya menjadi dingin, sia-sia, dan tak berguna. Selanjutnya, Nabi Elia berdoa dengan lembut kepada Tuhan untuk memohon agar bangsa ini mengetahui bahwa Dia adalah Allah sejati, dan memohonkan kepadanya agar bangsa Israel diberikan hati untuk bertobat. Ternyata mujizat Tuhan terjadi, dan Dia memihak kepada kebenaran dengan mengabulkan permohonan sang utusannya. Tuhan menurunkan api dari langit yang membakar habis korban, kayu, batu mezbah, dan bahkan air di parit di sekitar mezbah. Barulah orang-orang Israel bersujud dan mengakui bahwa Tuhanlah Allah, serta berseru, Tuhanlah, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah. Sobat Katolikana, apa yang bisa kita tangkap dengan mata dan iman kita tentang kisah di atas? Sungguh, hari ini kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak hanya mencari kenikmatan duniawi secara tidak pantas dan tidak layak di hadapannya. Salah satu contoh adalah dengan menghabiskan waktu untuk menggunakan gadget secara tidak proporsional.
Gadget yang kita pergunakan ibarat Nabi Baal untuk memperoleh kenikmatan dan hiburan dunia dengan melupakan apa yang menjadi tugas utama kita sebagai pelayan gereja. Pesan Tuhan hari ini mengajak kita untuk memanfaatkan anugerah-Nya demi kualitas kehidupan yang lebih bermutu dan unggul. Jadilah pengikut Kristus yang militan dan dipenuhi sukacita, dan sah-sah saja bila kita tetap memanfaatkan gadget maupun medsos sebagai sarana untuk memuliakan nama-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang panjang sabar dan penuh kasih, berikan kepekaan hati dan pikiran, agar kami dimampukan untuk mempergunakan sarana dan prasarana yang telah Engkau anugerahkan untuk mewartakan kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.